إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Sadaqallahul azim. Pembawa acara, pembicara yang terhormat, dan saudara-saudariku, subjeknya apakah Yesus Tuhan? Akan dapat mudah diselesaikan dengan balik bertanya, apakah Yesus menyatakan bahwa ia Tuhan? Apakah ia mengatakan saya adalah Tuhan? Apakah dia mengatakan sembahlah saya? Percaya kepada saya, pembawa acara, saudara-saudari, tidak ada satupun pernyataan yang jelas di dalam 66 buku Alkitab manapun atau 73 buku Alkitab Katolik Roma di mana Yesus mengatakan saya adalah Tuhan atau dia mengatakan sembahlah saya. Tidak ada. Saya akan sangat senang sekali mendengar dari bibir Yesus pernyataan langsung yang jelas, sederhana ini, simple. Saya Tuhan atau sembahlah saya. Sebab saya sebagai Muslim dan kami seluruhnya percaya bahwa Yesus Kristus adalah salah satu Nabi besar Tuhan. Kami percaya dengan mukjizat kelahirannya. Kami percaya bahwa ia adalah Mesias atau Kristus. Dan kami percaya bahwa ia menghidupkan orang mati dengan izin Tuhan. Dan ia menyembuhkan orang buta dan lepra dengan izin Tuhan. Inilah perbedaan yang sungguhnya antara Muslim dan Kristen, yaitu ketuhanan Yesus. Oleh karena itu saya katakan saudara kita belum mengutip satu kata pernyataan pun dari bibir Yesus yang mengatakan bahwa saya Tuhan atau sembahlah saya. Selama ia berjalan di bumi ini, dia tidak pernah menyatakan itu. Tentu saudara kita punya kesempatan, saudara Shorus pada saat kembali lagi, dan mungkin dia bisa menunjukkan kepada saya jika ia tadi belum memperhatikannya. Yang terdekat untuk itu adalah kutipan dari buku Wahyu, yang mana seharusnya kata-kata Yesus, ia katakan aku adalah Alfa dan Omega, artinya aku awal dan akhir. Nah, buku Wahyu ini adalah satu impian, yang mana Yohanes dalam impiannya melihat gambaran binatang dengan mata di dalam dan di luar, dan tanduk dengan mata padanya. Beginilah orang kalau makan terlalu banyak, dia mendapat pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi selama Yesus berjalan di bumi ini, kita akan meneliti apa yang ia katakan dan lakukan. Nah, pendapat dari Trinitas yang suci, yang mana kebanyakan Kristen, termasuk gereja Anglikan, Katolik Roma, Presbyterian, Lutheran, Metodis, hampir seluruhnya, mereka percaya dengan hal ini, Trinitas yang suci. Di dalam pelajaran gereja Kristen, mereka mengatakan, saya kutip, bahwa Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Suci adalah Tuhan. Tapi mereka bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Anak adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi mereka bukan tiga yang Maha Kuasa, tapi satu yang Maha Kuasa. Hal itu berlanjut. Saya kutip pelajarannya. Bapa adalah satu orang, Anak adalah seorang, dan Roh Kudus adalah satu orang. Tapi mereka bukanlah tiga orang, tapi satu orang. Saya bertanya, bahasa apa itu? Apakah Inggris? Kedengarannya Inggris, tapi ini bukanlah bahasa Inggris. Seorang bukan tiga orang, tapi satu orang. Bahasa apa itu? Apakah seorang dalam bahasa Anda? Anda orang yang berbahasa Inggris, katakanlah Anda orang Amerika seperti orang Inggris. Katakanlah apakah seorang dalam bahasa Anda? Jika Anda ada dua orang saudara Anda yang lain adalah kembar tiga. Kita tidak bisa membedakan antara Anda bertiga. Anda semua kembar. Jika salah satu Anda terlibat pembunuhan, saya tanya, bisakah kita menggantung yang lain? Anda katakan tidak. Kenapa tidak? Bukankah Anda kembar? Maka dia mengatakan tidak, karena dia adalah orang yang lain.
Apakah yang membuat dia adalah orang yang lain? Adalah kepribadiannya. Jika kepribadiannya beda, maka dia pun berbeda. Dan ketika orang Kristen berkata, atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya katakan ada 3 gambaran yang berbeda dalam pikiran Anda. Ketika Anda mengatakan Bapa, Anda tidak berpikiran Anak. Ketika Anak, Anda tidak berpikiran Roh Kudus, bukan? Dan 3 gambaran ini tidak akan pernah Anda tempatkan di atas 1. 3 selalu dalam pikiran Anda, kecuali pikiran Anda sakit. Anda katakan 3 ini saya lihat 1, 3 selalu tetap 3. Nah, sebagai Muslim, percaya bahwa siapa saja manusia sebagai Tuhan atau membuat sama dengan Tuhan adalah tindakan penghinaan terhadap Tuhan. Baik itu pemikiran Hindu dari Tuhan yang menyatu, atau pemikiran Kristen Tuhan menjadi manusia. Al-Quran yang suci mengatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah putra Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha Isa ibn Maryam. Adalah penghinaan kepada Tuhan. Padahal Al-Masih atau Kristus sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang bersyukurkan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Surga akan terlarang kepada mereka, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat 5 ayat 72. Dan Yesus Kristus berkata tentang Bapa yang di surga, Bapa Anda dan Bapa saya, berulang-ulang. Pada Injil Matius Anda bisa mulai ambil dari bab 1 surat 1, Anda mendapat kalimat ini, Bapamu, 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 Bapamu 13 kali. Sebelum yang pertama kalinya ia berkata Bapakku, sesuatu yang hal mengagumkan, bahwa 13 kali ia mengatakan Tuhan adalah Bapa dari semua orang. Secara kiasan dia adalah pencipta, pemelihara, pengubah, pengharapan bagi semua orang. Dia adalah Bapa dari semua orang, tetapi secara fisik dia tidak melahirkan. Karena melahirkan adalah sifat binatang. Hal itu adalah milik fungsi seks terbawah. Dan kita tidak menyifat hal itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan melahirkan anak. Walaupun Kristen terus mengulang-ulang perkataan anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Bagaimana dengan Adam? Berapa banyak anak dia punya? Kebanyakan orang-orang Kristen mengatakan kepada Anda, 1. Saya katakan Anda tidak baca Alkitab Anda. Anda tidak baca Alkitab Anda dengan semestinya. Ketahuilah, Tuhan punya anak-anak bertonton di dalam Alkitab. Sebanyak bertonton. Tahukah Anda ton, timbangan gaya lama, ton. Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan dan melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan. Pada buku Keluaran 4:22 Tuhan berfirman, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Pada buku Yeremia 31:9, Efraim adalah anak sulungku. Pada perjanjian baru Roma 8:14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Setiap Tom, Dick, dan Harry, jika Anda ikuti kehendak Tuhan, maka Anda adalah orang taat. Dalam bahasa Yahudi dikatakan anak Tuhan, maksudnya orang yang adil. Tapi Kristen mengatakan tidak, Yesus tidak seperti itu. Dia dilahirkan, bukan dinubuat. Maka saya bertanya kepada orang yang berbahasa Inggris, tolong terangkan kepada saya, apa yang akan Anda jelaskan ketika Anda mengatakan dia dilahirkan, bukan diciptakan? Apa yang sebenarnya akan Anda katakan kepada saya? Dan percayalah, tidak ada orang Kristen selama 40 tahun bisa membuka mulutnya untuk mengatakan kepada saya apa maksudnya. Hanya terjadi pada orang Amerika, bukan saudara Soros. Hanya terjadi pada orang Amerika. Dia dikatakan dilahirkan oleh Tuhan. Saya katakan apa? Dikatakan tidak. Anda tanya apa artinya. Saya hanya mengatakan apa artinya. Bukannya saya percaya bahwa Tuhan melahirkan anak. Begitulah Yesus Kristus. Bagi Muslim mengatakan Yesus Tuhan adalah penghinaan.
Tapi ada satu penghinaan lagi dalam pandangan Kristen. Orang-orang Kristen Ortodoks, Anglikan, Metodis, Katolik Roma percaya dalam Trinitas yang suci, dan mereka mengatakan bahwa Yesus adalah orang kedua dalam Trinitas. Perkataannya adalah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anda tidak pernah mendengar atas nama Roh Kudus, Anak, dan Bapa. Seharusnya atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia selalu orang yang kedua dari Trinitas. Jadi ada orang dalam Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Itu adalah bid'ah, bertentang dengan asli dalam gereja Kristen. Dalam pandangan Islam, menyifatkan Tuhan dengan ciptaan apa saja adalah penghinaan. Tapi dalam pandangan Kristen, dalam pandangan gereja Kristen, Anglikan, Metodis, Lutheran, dan semuanya, jika orang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, itu adalah bid'ah kuno yang dikutuk, yang diasingkan oleh Katolik Roma beribu-ribu tahun yang lalu. Mereka menyingkirkannya. Saudara kita Soros, saudara saya Soros, saya tidak tahu kenapa ia menyembunyikan kenyataan bahwa ia sebenarnya percaya Yesus adalah Bapa. Dan di dalam bukunya Kemerdekaan Kristen, jika ia lupa mungkin dia tidak bawa, saya bawa Kemerdekaan Kristen berjudul "Oh, Kemerdekaan Palestina", maaf, dengan bintang Daud pada latar belakangnya. Saya tidak tahu merdeka dari Yahudi atau Kristen. Dia mengatakan, saya kutip dari halaman 80, "Bapa yang paling tercinta di surga, saya berterima kasih atas mukjizat yang Engkau lakukan kepada saya. Mukjizat yang terbesar adalah bahwa Engkau cukup mencintai saya untuk mati demi saya." Artinya Bapa mati, Tuhan mati. Siapa? Bapa mati untuk dirinya. Dan ini dalam sejarah gereja dan dalam ketuhanan saudara Soros yang akan bisa setujui. Adalah bid'ah kuno yang disebut Petri Pessimins, Monarchianism, Sabellianism. Jangan khawatir dengan istilah yang 2 ayat panjangnya ini. Tapi hal ini dalam sejarah gereja telah diasingkan beberapa ribu tahun yang lalu. Dikatakan dia adalah Bapa. Yesus menentang pernyataan ini. Dia berkata, "Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga." Matius ayat 23, surat 23 ayat 9. Yesus adalah seorang manusia yang berjalan di bumi, yang mana Peter mengakui dalam buku Kisah Para Rasul 2 ayat 22, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dia, Yesus, bukanlah Tuhan, yang mana Tuhan melakukannya melalui Yesus, yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Maka dia bukanlah Bapa." Dia berkata kepada Yahudi, dia tidak pernah mendengar suaranya, suara Tuhan. Kapan saja Anda tidak pernah mendengar suara Tuhan? Kapan saja? Begitu juga tidak pernah melihat bentuknya. Kapan saja? Yahudi melihat Yesus dan mendengarkannya. Mereka tidak memperhatikan pesan-pesannya, tapi mereka mendengarkannya. Mereka tidak tuli semua Yahudi. Mereka bereaksi dengan pesan-pesannya. Mereka mendengarkannya. Mereka mendengarkannya, melihatnya, dan ingin melemparnya dengan batu. Untuk menyingkirkannya, dia lari, dia mengumpat. Mereka melihat bentuknya, dia menghilang, bukan ke udara yang tipis, tapi mengumpat, lari menghilang sesuai Alkitab. Maka dia bukanlah Bapa dan bukan Tuhan. Alkitab memberikan ujian. Tuhan itu bukan apa saja.
Seperti dalam Islam, Al-Quran, kami juga diberikan Tuhan itu bukan apa saja, bahwa Tuhan tidak sama dengan apa saja, bahwa Tuhan tidaklah sama dengan apa saja yang Anda bayangkan. Apa saja yang Anda bayangkan bukanlah Dia. Kami diberikan 99 sifat-sifat Tuhan, bahwa Dia pemurah, pengampun, adil, suci, dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang Dia itu bukan ini, bukan itu. Alkitab juga memberikan bahwa Tuhan bukan apa saja. Dalam buku Ayub 25 ayat 4-6, bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana Anda dapat membandingkan manusia dengan Tuhan? Bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Siapa saja yang dilahirkan dari perempuan tidak cukup baik untuk dibandingkan dengan Tuhan. Siapa saja, baik itu Musa atau Yesus atau Muhammad atau Rama atau Krishna atau Buddha, siapa saja yang dikandung perempuan 9 bulan tidaklah bisa menjadi Tuhan Anda, kata Alkitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.